lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini, kami akan menjelaskan tips pendek bagaimana mendampingi anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan. Saya Maria Prima Novita. Nah, ayah bunda, pada zaman globalisasi ini, pengajaran kepemimpinan pada anak sejak dini ternyata sangatlah penting. Terdapat banyak manfaat yang didapat ketika anak mempunyai keterampilan kepemimpinan sejak dini. Namun, pada kesempatan ini, saya tidak akan menjelaskan kembali manfaat bila anak memiliki kepemimpinan sejak dini. Tapi, saya akan membahas bagaimana sih cara kita sebagai orang tua agar dapat mengajarkan kepemimpinan pada anak-anak kita. Nah, ayah bunda, yuk mari kita simak beberapa langkah untuk melatih kepemimpinan pada anak. Yang pertama, hal yang dapat kita lakukan ayah bunda yaitu berilah contoh teladan pada anak. Bagaimana ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan? Ini bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana, yaitu bagaimana cara bersikap kepada orang lain, apakah harus ramah, kemudian bagaimana menaati suatu aturan dan sebagainya. Ingat, saat anak bertumbuh, maka pusat pengasuhan pertama adalah berada di keluarga. Lalu yang berikutnya, bila anak sedang mengalami kesulitan, biarkan anak untuk dapat menyelesaikannya. Terkadang ayah bunda, kita sering merasa tidak tega saat anak kita berada dalam kesulitan. Benar kan ayah bunda? Latih anak kita agar anak-anak kita belajar menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan orang lain ataupun bantuan dari kita sebagai orang tua. Biarkan anak kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang ada dengan caranya. Namun, perlu diingat nih ayah bunda, dalam proses ini baiknya kita juga mendampingi ya, sehingga kita bisa mengarahkan anak-anak kita. Langkah berikutnya adalah latihlah anak agar mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Bisa dimulai dengan menanyakan kabar dan meminta cerita yang dialami anak selama seharian. Misalnya, "Nak, selama seharian ini kamu sudah melakukan kegiatan apa saja?" dan masih banyak lainnya. Hal ini supaya anak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Yang berikutnya nih ayah bunda, dorong anak agar lebih percaya diri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajak anak untuk bermain dengan teman yang belum dikenalnya. Lalu bisa juga dengan cara mengajak anak untuk tampil di depan umum nih ayah bunda. Bisa dengan lomba atau apapun itu, supaya anak belajar bisa lebih percaya diri dalam keadaan apapun. Dan poin yang tidak kalah penting, latih anak agar mempunyai kemampuan perencanaan yang baik. Ini dilakukan dengan cara melibatkan anak dalam menyusun kegiatannya saat libur misalnya, di mana ia sedang tidak bersekolah nih ayah bunda. Nah, libatkan anak apa yang ingin ia lakukan di hari libur dan ajarkan anak hal apa saja yang harus dipersiapkan bila mau melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah memberi kesempatan kepada anak untuk membuat keputusannya sendiri. Hal ini bisa dimulai dengan cara membiarkan anak memilih warna pakaian, memilih mau makan apa atau apapun itu. Hal ini dilakukan agar anak belajar untuk tidak bergantung pada setiap pilihan dari orang tuanya. Dan langkah berikutnya yang dapat ayah bunda lakukan yaitu ajari anak untuk dapat berempati pada orang lain. Hal ini dilakukan agar anak dapat belajar merasakan kesedihan yang terjadi pada orang lain. Lalu, bagaimana mengajarkan empati pada anak? Buat teladan pada anak bagaimana cara menghargai anggota keluarga. Ajari anak bagaimana sikap yang harus dilakukan saat ada anggota keluarga yang sedang sedih. Anak yang memiliki empati yang kuat akan membuat anak merangkul orang lain untuk terus maju. Dan apresiasilah setiap progres yang anak lakukan sekecil apapun. Hal ini dilakukan agar anak termotivasi terus. Dan ayah bunda, lakukan semua tahap ini secara bertahap ya. Ingat, jangan paksa ketika anak memang tidak mau dan selalu beri pendampingan yang menyeluruh pada anak. Ayah bunda, itulah penjelasan mengenai cara mengajarkan kepemimpinan pada anak.
Bila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silahkan cerita dalam komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silakan ayah bunda dapat menulis dalam komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana, maka anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan, maka kita sebagai orang tua memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan ayah bunda dapat melihat acara Gigu di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.